Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 11, mata kuliah Kebijakan Sektor Publik dengan Bapak Mahmudin Sirait MA. Kami kelompok 11 terdiri dari 7 orang dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Leni Natalia. Yang kedua ada Agung Pusponagoro. Yang ketiga ada Petrus Aldi, yang keempat ada Domingus, yang kelima ada Lili Suryani Bako, yang keenam ada Carla Destriayu Marbun, dan yang terakhir ada Heri Mukti. Halo, perkenalkan nama saya Heri Mukti dengan NIM 213020703136. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan sektor publik. Kebijakan sektor publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Siklus proses kebijakan publik. Yang pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, tahapan penyusunan agenda. Yang ketiga, promosi kebijakan. Yang keempat, adopsi kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, penilaian kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan berawal dari keresahan sosial yang mengharuskan adanya sebuah kebijakan untuk mengatur dan mengelola suatu permasalahan. Agar sebuah kebijakan bisa diterapkan di pemerintah, maka diperlukan dukungan untuk melegitimasi bahwa suatu permasalahan tersebut perlu dibuat kebijakan segera mungkin dan tidak ditunda dalam agenda pemerintahan. Penyusunan agenda yang bermaksud bertujuan untuk memilih, merumuskan, serta mendefinisikan masalah publik, sehingga kebijakan yang dikeluarkan sebagai tawaran solusi atas masalah publik. Tahapan penyusunan agenda kebijakan. Yang pertama, penyusunan agenda, sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini, ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Yang kedua, formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah yang terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Yang ketiga, legitimasi kebijakan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Yang keempat, evaluasi. Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulasi kebijakan.
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, diperlukan forecasting yang merupakan suatu prosedur yang mengungkapkan dari masing-masing pilihan kebijakan. Pada tahap formulasi, analisis yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan. Dengan demikian, pada tahapan ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik dari kebijakan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang adopsi kebijakan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang apa itu adopsi kebijakan, terlebih dahulu saya menjelaskan dan memaparkan pengertian dari adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kebijakan yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi kebijakan untuk kemudian diimplementasikan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif konsensus di antara aktor yang terlibat. Adapun tahap yang direkomendasikan yaitu 1. Pengidentifikasian alternatif kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengidentifikasian kriteria-kriteria alternatif yang direkomendasikan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatifnya. Sekian dan terima kasih. Implementasi kebijakan. Agar kebijakan yang sudah diprogram tidak menjadi sebuah perbincangan yang sia-sia, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan pengimplementasian oleh badan-badan maupun agen-agen pemerintah. Kebijakan yang sudah dibuat dan kemudian diimplementasikan akan saling bertentangan dengan pikiran lain dan akan mendapatkan dukungan dari pihak pelaksana maupun pertentangan dari pihak pelaksana. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, prosedur, organisasi, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama guna mendapatkan tujuan yang lebih baik. Kesimpulannya, proses kebijakan sektor publik memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.